Iya. Awal. Awal kan? Awal benar? Benar. Utang, Pak. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Apabila Fatimah melakukan kemaksiatan, mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Inilah tindakan, perkataan, nasihat, pesan dari Nabi Muhammad kepada kita semua, kepada kalian habaib. Kalau kalian mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad, tegakkan agama Allah dengan setegak-tegaknya. Ahwal yang ngaku-ngaku habaib kalian tampar, kalian pukul, dicabut sorbannya, dipukul kepalanya. Sedangkan habaib yang beneran melakukan pencabulan, penipuan, dobol dan lain sebagainya, mabuk. Kepada ahwal kalian pukul-pukul. Kalau ada habaib yang bener-bener habaib, mabuk, teler, kalian diem, tidak ditegur, tidak dipukul. Ada habaib yang menzinahi jemaahnya, kalian tidak pukul, kalian tidak rajam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada satu video yang menunjukkan di mana seorang habaib melakukan tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan ini dilakukan kepada ahwal. Siapakah ahwal itu? Yaitu kita. Orang-orang seperti kita ini katanya ahwal yang tidak pantas menikah dengan syarifah mereka, dengan anak-anak gadis mereka. Tidak boleh ahwal menikahi anaknya mereka, tidak boleh. Pokoknya mereka ini adalah ras paling mulia, paling terpuji, paling tersohor, dan paling hebat. Dimana kalau kita orang biasa yang bukan keturunan Nabi, tidak boleh teman-teman, bukan habaib katanya. Jadi secara tidak langsung para habaib ini sudah menghinakan Utsman bin Affan dan menghinakan beberapa sahabat yang pernah menikahi anak Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa sahabat yang menikahi anak-anak Rasulullah SAW, termasuk Utsman bin Affan tadi. Dan kita bukan apa-apa dibanding mereka. Tidak boleh kita menikahi mereka. Katanya apa? Kalau kita menikahi syarifah, maka kita tidak akan diterima sholat kita, ibadah kita, amal baik kita sampai hari kiamat kelak. Tidak mendapatkan syafaat Nabi kita, teman-teman. Meskipun kita menikahi syarifah dan kita memiliki anak, dan anak kita itu menjadi hafiz, soleh, menjadi pendakwah, tidak akan mendapatkan syafaat. Karena apa? Mereka lah yang punya kunci surga. Tanpa mereka, kita tidak bisa masuk surga. Begitu mungkin. Sehingga apa? Muncul fatwa-fatwa sesat. Kiai yang menikahi syarifah, tai. Bukan kiai katanya. Orang yang menikahi syarifah tidak akan bisa diterima amal ibadahnya sampai bisa mengembalikan keperawanan si syarifah. Allah. Baik, tidak perlu banyak lebar. Coba kita langsung ke video di mana ada seorang habaib yang melakukan tindakan kekerasan kepada ahwal. Enggak, diangkat anak itu sama siapa? Sama Habib Salim. Habib Salim. Sedangkan antum siapa? Ya, Antum siapa? saya Ahmad. Antum siapa? Enggak, asli habaib. Ahmad. Antum bukan. Apa? Antum habaib bukan. Anak diangkat anak. Enggak diangkat anak. Iya. Ya. Sekarang Oh, dianggap anak. Jadi dianggap anak sama salah seorang habib. Jadi anak angkat habaib begitu ya. Dan dia mungkin mengaku-ngaku habaib juga. Lalu berikutnya, lanjut dulu. ahwal. Iya. Ya. Awal. Iya. Enggak benar. Awal kan? Awal benar? Iya. Benar. Utang, Nanti Pak. dulu. Buka sorban muka. Buka sorbannya, Jangan buka ngomong sorbannya. habaib. Di sini banyak habaib. Kalau dia Di sini banyak habaib. buatnya antum Dipukul bukan kepalanya. habaib. Mana bisa ya? Kemarin Ya Allah. Mau ditampar semua, tampar semua. Allahu Akbar. Ruginya kalian kalau ada orang yang mengaku-ngaku habaib apa? Mungkin ini sama dengan orang-orang yang mengaku pendekar dari salah satu perguruan. Akhirnya apa? Digerebek, diciduk, lalu diberikan sanksi. Di sini juga demikian, orang yang mengaku-ngaku habaib maka juga wajib diberikan sanksi, ditampar, dipukul kepalanya, dikepret, begitu-gitu. Ya Allah. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku habaib, dinasehati, ya, bukan dipukul-pukul, ditampar-tampar. Mereka, orang yang mengaku-ngaku habaib, belum tentu menjelekkan habaib. Meskipun ada, saya pernah mereaction salah satu oknum ahwal, kan kalian obi memanggil kita ahwal. Ya, ahwal ini mengaku-ngaku sebagai habaib dan berceramah, dan ceramahnya ngalur ngidul tidak jelas. Dan apa akhirnya? Diciduk juga, diberikan sanksi begini. Bahkan tidak berhenti di situ, teman-teman. Kalau orang mengaku-ngaku habaib, ya mungkin wajar diciduk, lalu diberikan sanksi, diberikan nasihat, diberikan arahan, begini. Tunjukkan hadisnya. Barang siapa yang mengaku-ngaku begini, mengaku keturunan ini, sedangkan dia bukan, maka begini kata Rasulullah. Nah, harusnya begitu. Bukan di video lalu dipukul-pukul. Kalau mau dipukul-pukul, jangan orang-orang yang mengaku sebagai habaib. Yang benar-benar habaib tapi mereka bejat.
yang dimana mereka ini melakukan kemungkaran, melakukan kebiadaban, melakukan pencabulan, penipuan, dobol, dan lain sebagainya, mabuk. Itu yang perlu ditindak tegas. Kepada ahwal kalian pukul-pukul. Kalau ada habaib yang benar-benar habaib, mabuk, teler, kalian diem, tidak ditegur, tidak dipukul. Ada habaib yang menzinahi jemaahnya, kalian tidak pukul, kalian tidak rajam. Ada habaib juga, itu siapa namanya? Hadiah Ya Asegaf. Itu orang menjadi agen Zionis Israel. Tidak berhenti sebagai agen Zionis, tetapi menjadi bandar judi bola. Bola apa saya tidak tahu. Itu yang harus dipukul. Itu yang perlu disidang. Ahwal yang ngaku-ngaku Habib kalian pukul-pukul, kalian tendang-tendang. Kiai-kiai kalian persekusi. Ada video di-share kepada saya dari netizen. Nih bang, ada seorang kiai dipukuli. Ada seorang ahwal dibegini-beginikan, ditendang-tendang. Ada itu. Sedangkan golongan dari kalian yang dimana mereka bejat, jadi dobol, ahli hikmah katanya. Seperti ini nih. Dia menjadi ahli hikmah. Lalu apa prakteknya? Megang-megang kemaluan perempuan. Pasien-pasien yang perempuan dipegang kemaluannya. Tiba-tiba gak sadarkan diri sudah di kamar katanya, diranjang. Apa itu? Orang yang seperti ini gak kalian tegur, gak kalian hukum, gak kalian sanksi. Itu jelas merusak marwah habaib. Tidak berhenti di situ teman-teman. Ya. Toha bin Yahya itu jauh lebih parah. Kalian seharusnya sebagai orang yang ahli agama tahu bagaimana menghukum orang yang seperti ini. Ada zina muhson, ada zina ghairu muhson. Dan kalian pasti tahu bagaimana menghukumnya. Habaib loh. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Apabila Fatimah melakukan kemaksiatan, mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Dan tidak berhenti di situ nasihat Nabi Muhammad. Apabila Fatimah, kamu ingin meminta dunia kepadaku, hartaku, maka akan aku berikan kepadamu. Tetapi apabila kamu meminta pertolongan, perlindungan kepadaku dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka aku tidak mampu. Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad. Inilah tindakan, inilah perkataan, nasihat, pesan dari Nabi Muhammad kepada kita semua, kepada kalian habaib. Kalau kalian mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad, tegakkan agama Allah dengan setegak-tegaknya. Ahwal yang ngaku-ngaku habaib kalian tampar, kalian pukul, dicabut sorbannya, dipukul kepalanya. Apa itu? Sedangkan habaib yang beneran, di mana mereka melakukan tindakan kemungkaran, gak kalian apa-apain. Saya di sini kadang suka geram dengan tindakan kalian, dongeng ke sana sini. Saya di sini hanya gedek melihat tingkah kalian. Bahkan Mahesa Al-Bantani, teman saya itu, dia sampai diancam mau dibunuh, sampai ngancam mau dibunuh. Saya dan Kang Mahesa dan beserta orang-orang yang memberantas haluisme, melawan haluisme, kita memiliki pegangan yaitu akidah. Apalagi kalian di sini bercerita tentang kemuliaan diri kalian, kebanggaan darah kalian, yang dimana dalam tubuh kalian mengalir darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pada kenyataannya kebanyakan dari kalian bercerita haluisme, dongeng sana sini, mi'raj 70 kali. Hei anak-anakku, terbang kalian satu-satu. Sampai mana ilmu kalian? Karomah itu ngibul. Mana ada karomah? Hei anakku, sampai mana ilmu kalian? Terbang coba satu-satu. Oh terbang satu-satu. Terus nembus genteng. Sontoloyo. Dikira kita tidak tahu karomah. Enak kalau karomah. Hei anak-anakku, tebang coba satu-satu. Sampai mana ilmu kalian? Enak. Nanti Nabi Musa juga menyatakan kepada Nabi Harun, hei Harun, sudah sampai mana ilmumu? Coba lempar tongkatmu. Bisa berubah naga gak? Bisa berubah jadi ular gak? Ya, hei Harun, mana tongkatmu? Coba belah lautan. Enak kalau begitu. Dikira kita tidak paham konsep karomah. Sontoloyo kalian ini kalau berbicara. Oh, Harry Plus pakai akal. Beragama kalau tidak pakai akal, mau pakai dengkul. Ratusan ayat dalam Al-Quran menjelaskan kepada kita semua untuk berakal, menggunakan akal. Bahkan kata Nabi Muhammad, orang yang patut beragama, wajib beragama adalah mereka yang berakal. Orang gila sampai dia waras, orang tidur sampai dia terbangun, anak kecil sampai dia balik. Oh, karomah itu tidak bisa diukur dengan akal. Saya tahu, nggak perlu diajari. Kalian saja yang sok. Urus itu habaib-habaib ngibul kalian. Urus habaib-habaib yang selama ini memberikan doktrin-doktrin. Dan yang sangat-sangat perlu kalian ajarkan, yang kalian tegur adalah oknum-oknum habaib yang telah melakukan banyak kemungkaran. Yang menjadi dobol, yang menjadi ahli hikmah, yang cabul, yang menzinahi jemaahnya, yang mabuk, itu, yang narkoba, itu, yang judi, itu ada semua. Jadi, kalau saya pribadi ngomong seperti ini, bukan saya benci pada kalian, tapi gedek dengan sifat kalian. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Apabila ada yang salah, keliru, itu murni dari kekhilafan saya. Tetapi apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya minta maaf apabila di video ini ada perkataan yang tidak berkenan ataupun menyinggung. Salam.